Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina maulana Muhammadin alaihi afdhalus salatu wat taslim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. وارزقنا اللهم حسن الحال والختام وحسن النية في القول والعمل رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا رب زدنا علما وارزقنا فهما سليما. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu bisa kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan sebab beliau kita sampai saat ini Alhamdulillah masih bisa merasakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang tiada tara, begitu sangat agung, yaitu nikmat tetap dalam iman dan Islam, serta nikmat keimanan dan keislaman itu di saat yang sama kita juga bisa melakukan kegiatan kita tanpa kurang suatu apapun. Saya ucapkan selamat datang kepada segenap peserta kajian bersama pilihan yang dalam hal ini adalah bahasa Arab ya, yang kita kaji. Alhamdulillah ini sudah Masya Allah setelah sekian lama sempat kita vakum disebabkan satu dan lain hal, ini kita kembali lagi mengudara ya, online dan Masya Allah setelah sekian lama berjalan banyak request karena sudah berlalu sudah vakum agak lama, kurang lebih mungkin sebulan setengah ya, itu requestnya diulang dari awal supaya tidak mengantisipasi ketika ada sebagian kawan yang sudah lama tidak mengulang kembali agar refresh dan bisa mengingat kembali pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Sebetulnya jika kita mulai dari awal sangat simpel ya, terlebih bagi sebagian kita yang mungkin sudah bisa baca tulisan Arab, minimal Al-Quran itu sudah bisa dibaca dengan lancar. Itu modalnya di sini yang perlu kita miliki sama-sama. Nah, kalau sudah bisa baca Al-Quran, insya Allah untuk belajar bahasa Arabnya lebih mudah. Ya, karena ketika sudah kita bisa membaca, maka selanjutnya kita tinggal membiasakan lidah kita untuk mengulang dan meniru bagaimana cara pengucapan serta logat yang pas sesuai dengan gaya orang Arab berkomunikasi. Nah, untuk perjumpaan awal, karena memang tujuan kita belajar di sini untuk komunikasi, maka biasa pada umumnya ketika kita ingin berkomunikasi dengan seseorang yang baru kita kenal, itu kayak orang mau nikah. Apa itu? Seperti di sini ta'aruf ya. Ta'arufan dulu, kenalan dulu. Nah, dalam bahasa Arab, dalam mempelajari bahasa Arab, langkah yang pertama untuk membantu kita dalam berkomunikasi, tentu kita mesti tahu sapaan yang relevan dan sesuai dengan komunikasi yang umum dipakai, mulai dari
Di sini assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian di sini diikuti man anta. Man anta bagi sebagian kita mungkin sudah tidak asing man anta, apalagi ada beberapa waktu lalu lagu-lagu dalam bahasa Arab yang dipopulerkan dan apa mungkin sudah menjadi familiar di sebagian telinga kita. Bahkan kalau kata anta sendiri sudah menjadi bahasa mungkin bahasa orang Betawi ya, inti. Nah, sejatinya dia anta. Nah, adapun apa namanya ana sendiri itu kalau dalam bahasa Betawi mungkin lebih lebih famous atau lebih dikenal dengan ani. Sebetulnya ana, anta, bukan ani atau inti, tapi anta atau ana. Nah, di sini ada kalanya nanti saya memohon atau minta kerelaan sebagian dari peserta yang ikut kajian bahasa Arab ini untuk aktif berkomunikasi dengan kosakata yang saya minta untuk diulang atau saya minta untuk dibaca. Ya. Saya rasa tiap orang dari kita untuk membaca tulisan Arab ini mudah. Kalau tidak, tinggal menirukan saja nantinya supaya kita terbiasa mengucapkan dalam bahasa berkomunikasi dalam bahasa Arab. Awal sangat simpel sekali ya. Assalamualaikum. Kemudian jawabannya waalaikumsalam. Ya. Boleh dicoba mungkin sebagian saya persilahkan Saudara Agung mungkin ingin mencoba. Assalamualaikum dan dijawab waalaikumsalam. Silahkan. Assalamualaikum. Kemudian jawabannya. Waalaikumsalam. Aha. Baik, itu masih logat Indonesianya masih agak kental ya. Karena banyak orang kita salam kadang malah ini masih mending yang barusan. Kadang salam itu assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam gitu ya. Nah itu sebetulnya kalau dari segi hukumnya itu nggak mesti kita jawab pun salam yang nggak jelas seperti itu. Jadi beda kalau seorang memberikan salam kepada kita dengan lafal yang benar, makhrajnya juga pas. Assalamualaikum. Jawabannya waalaikumsalam. Mungkin Saudara Dwi Fahrul, silahkan dibaca salam dan jawabannya. Assalamualaikum. Kemudian Waalaikumsalam. nah, waalaikumsalam. Penekanan pada ain lebih jelas lagi. Waalaikumsalam. Silahkan. Waalaikumsalam. Bukan waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silahkan. Waalaikumsalam. Baik. Seperti itu ya. Nah, maka ketika ada orang tertentu, seorang laki-laki mukallaf, dia memberi salam kepada kita, maka kalau seandainya dia memberi salamnya kepada satu orang tertentu, seorang muslim mukallaf laki-laki memberi salam kepada seorang muslim mukallaf laki-laki juga dengan lafal yang benar, maka wajib bagi si muslim yang diberi salam oleh muslim lainnya yang dua-duanya mukallaf itu, dua-duanya sama jenisnya, pria dan pria, untuk menjawab salamnya itu. Waalaikumsalam. Itu. Nah, kalau masalah hukum, bagaimana seseorang detailnya ketika wanita yang beri salam, kemudian yang diberi salam itu seorang laki-laki, dua-duanya sama-sama sudah dewasa, itu insya Allah di pelajaran tentang ilmu fardhu ain juga di KBP juga. Silakan diikuti dan jangan dilewatkan. Adapun yang sekarang kita pelajari adalah bahasa Arab, maka kita lanjutkan bahasa Arabnya. Man anta. Jadi saudara-saudari semua yang ada di ikut online di sini, ikut kajian bahasa Arab ini, perlu diperhatikan ya, salamnya itu tinggalkan logat orang Indonesia.
Maksudnya bagaimana? Salam yang biasa kita pakai, Assalamualaikum atau Mikum atau Assalamualaikum, macam-macam ya. Nah, kalau seandainya kita memang ingin mendoakan orang yang kita beri salam, maka ucapkan dengan baik dan benar, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Tapi kalau seandainya orang itu tidak jawab, maka jangan serta-merta kita salahkan atau kita berburuk sangka kepada orang yang kita beri salam. Kan bisa jadi salam kita yang nggak pas atau tidak benar atau kurang tepat dari segi bahasa Arabnya. Itu. Baik. Man anta. Saudara-saudari, kira-kira man anta ini maknanya apa? Silakan dijawab. Siapapun yang ingin menjawab, silakan. Siapa engkau? Siapa engkau? Kalau anta itu khusus laki atau perempuan dalam bahasa Arab? Laki-laki. Laki-laki, betul sekali. Kalau perempuan? Anti. Man anti. Man anti. Jadi siapa engkau di sini ya? Di sini ada dua Ada dua kotak ini. Yang satu man anta, yang satunya man anti. Simple ya. Dalam bahasa Arab beda dengan bahasa kita. Kalau bahasa kita kamu, nggak ada beda mau laki perempuan sama. Tapi dalam bahasa Arab engkau itu dibedakan dengan harokat terakhirnya. Anta laki, anti perempuan. Itu. Nah, dalam pengucapan itu tidak mesti kita baca harokat huruf terakhir. Contoh, kita bacanya waalaikumsalam, disukun kan huruf terakhirnya. Itu nggak mesti kita baca waalaikumsalamu kayak kita baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kita sukun tuh, kita baca mati. Sama, ketika kita berkomunikasi boleh saja kita sukun di huruf terakhirnya, apalagi kita yang baru belajar ya. Kadang huruf harokat terakhir itu tidak tahu menahu karena kaitannya dia dengan nahu ya, grammar bahasa Arab. Nah, kita sukun boleh juga sehingga kita ucapkan man ant. Jelas? Saudara-saudari, sekali lagi saya ulangi. Man ant. Nah, jadi ada sedikit hembusan dengan posisi lidah kita tempelkan lidah bagian depan di makhrajnya, di tempat keluarnya huruf ta. Ya. Ant seperti itu. Bagaimana? Jelas saudara-saudari sementara? Jelas, Ustaz. Jelas Ustaz. Alhamdulillah, seperti itu. Jadi tak ketika disukun itu jadinya hames atau hembusan nafas ketika tak kita baca mati, bukan seperti ketika kita mendengar suara rembis. Ya, kalau rembis itu kan biasa dia gimana? Berdesis gitu kan. Nah, ini enggak. Justru ketika tak kita sukun, keluarnya bukan desisan seperti kita bilang, seperti kita mendengar suara ular berdesis. Tapi justru hames atau hembusan nafas yang keluar diakibatkan ujung lidah kita. Ketika kita bilang tak, posisi lidah kita itu ujungnya sebagian nempel di dinding gigi depan, sisanya agak ke atas, maksud saya agak mundur, jadi dari ujung lidah terus sampai sebagian dari bagian lidah depan itu nempel di gusi gigi gusi gigi depan, ya, gusinya gigi susu yang dua di depan itu. Ta'at seperti itu, man'at. Jadi lebih mudah, nggak perlu kita katakan man anta atau man anti, meskipun objek yang kita ajak bicara itu laki ataupun perempuan, dua-duanya bisa kita katakan man ant. Apa kita katakan, saudara-saudari? Halo? Dut, sisinya di bawah, Dut.
Silakan diulangi apa yang sudah saya sampaikan barusan. Man ant. Man Man ant. Nah, sebagian masih saya dengar ada yang masih berdesis. Itu perlu latihan itu. Man ant. Yuk, ulangi. Man Man ant. Oke, sebagian ada yang saya dengar sudah pas. Nah, kalau seandainya masih penasaran, silahkan hubungi admin untuk mengetahui ustadz-ustadz yang ada di daerah masing-masing yang bisa mengepaskan makhorijul hurufnya ya. Seperti itu. Baik. Nah, silakan diikuti. Ahmad. 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 Selanjutnya Tobib. Tabib. Lara. Lara. Ini kalau ikut logat sebagian orang Arab karena tercampur dengan orang non-Arab. Itu kadang mereka bacanya Lara. Ini saya kenapa baca Lara? Karena orang Arab sendiri di zaman sekarang mereka nggak ngomong macam kita Laro gitu ya, sesuai dengan makhrajul hurufnya enggak. Kadang mereka bilangnya Lara gitu ya. Karena ngekor ke nama-nama non Arab. Kalau kita mau paskan pakai bahasa Arab, kita bacanya Laro. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Tobibah. Tobibah. Ilyas. Ilyas. Ustaz. 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 Nah, Ustaz dalam mengucapkannya perlu diperhatikan zal itu makhraj hurufnya, tempat keluar hurufnya, lidah dalam posisi diapit gigi atas dan bawah. Ustaz. Za, Ustaz. 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 Ya, seperti itu kurang lebih. Jadi ada hembusan nafas yang mencegah lidah kita terapit 100%. Terhimpit 100% oleh gigi atas dan bawah. Makanya bisa keluar za. Nah, itu yang makhraj zalnya. Baik, kita lanjut. Samir. 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 Ustaz Muhandis. 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 Baik. Nah, di sini ada beberapa kosakata baru. Kalau Ahmad, saya rasa setiap orang dari kita tahu semua. Kalau itu nama orang ya. Lara juga sama. Bedanya kalau Ahmad itu muzakkar, kalau Lara itu muannas, nama perempuan. Nah, Ustaz, saya kira setiap orang dari kita sudah tidak asing lagi dengan kata ustaz. Tapi kalau perempuan itu namanya ustazah. Ustazah. Ya, tinggal ditambah tak marbutoh saja. Ilyas sama dengan Ahmad, nama orang juga. Samir sama dengan Ahmad juga, dengan Ilyas. Nah, adapun di bawahnya ini, Tobib, itu sebetulnya sudah jadi bahasa Indonesia. Apa kira-kira maknanya? Dokter, barakallahu fiik. Ada kalau muannasnya? Tobibah. Nah, muhandis ini biasa siapa yang tahu? Kira-kira apa maknanya? Silakan. Insinyur. Betul sekali, insinyur ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab, berarti mulai dari saat ini ketika kita melihat insinyur, entah itu di televisi atau di HP kita katakan, oh muhandis. Nah, tidak usah lagi kita pakai kata insinyur. Karena kalau target kita ingin betul-betul menguasai bahasa Arab, maka minimal setiap kosakata baru yang kita ketahui, itu kita selalu pakai dan ingat selalu dan ulang-ulang selalu. Supaya terpatri di hati dan tidak mudah dilupakan. Baik, kita lanjut. Yo, assalamualaikum. Silakan diikuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Man ant? Man an? Ana Ahmad. Ana Ahmad. Ana tabib. Ana tabib. Baik. Sekarang yang wanita ya, silahkan diikuti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Man ant? Man ant? Ana Lara. Ana Lara. Ana Tabibah. Ana Tabibah. Baik. Saya kira sangat mudah ya. Hanya beberapa kosakata saja dan pengucapan yang tepat supaya diperhatikan di sini. Dan insya Allah untuk bahasa yang kita pakai ini bahasa baku ya. Jadi kita tidak akan pakai kosakata mafi atau ba'den atau kosakata lainnya yang sudah menjadi bahasa pasaran. Baik, kita lanjutkan. Satu yang mau saya sampaikan tadi, mungkin sebagian kita udah pada tahu ya, tapi ketika nanti kita mau membaca kosakata ungkapan seperti ini atau conversation atau hiwar, percakapan seperti ini, itu apa namanya, mesti kita sebetulnya pakai namanya adatul hikayah. Ketika kita membaca sesuatu, contoh nih, kan di sini tertulis Ana Ahmad. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya Saya Ahmad. saya Ahmad. Padahal bukan semua yang ada di kajian ini namanya Ahmad kan ya? Iya, Ustaz. Nah, sama dengan ini. Ana Lara tertulisnya. Tapi apakah semua yang ikut di sini? Atau bahkan ada satu orang namanya Lara? Kan nggak mesti juga. Nah, supaya tidak terjatuh dalam kebohongan, maka perlu kita ucapkan sebelumnya adalah pendek, tertulis umpama. Kita ucapkan tertulis, baru kita baca setelahnya. Atau maktub, itu pakai bahasa Arab. Jadi saya ulangi, kita baca ini, tapi kita dahului dengan kata maktub. Silakan diikuti. Maktub. Maktub. Maktub itu tulisannya sebentar di sini bagaimana saya cara menulis. Maktub. Seperti itu. Mim, kaf, ta, waw, ba. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini jadinya. Maktub. Nah, kalau dalam bahasa Arab jadinya seperti sebentar. Maktub, sorry. Nah, itu dia. Maktub ya. Jelas saudara-saudari? Maktub. Baik, yuk kita ulangi maktub. Maktub. Sekali lagi maktub. Maktub. Sekali lagi maktub. Maktub. Baik, sekarang saya hapus. Silakan diulangi. Maktub. Sekali lagi. Maktub. Sekali lagi. Maktub. Well done. Oke, baik. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Yuk, maktub. Assalamualaikum. Maktub. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Man ant? Man An. Ana Ahmad. Ana Ahmad. Mimnya diperhatikan, jangan sampai kita baca panjang ya. Dia porsinya pendek, maka kita pendekkan. Ana Ahmad. Silahkan. Ana Ahmad. Ana Tabib. Ana Tabib. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Man ant? Man Ana Lara. Ana Ana Tabibah. Ana Tabibah. Baik, selanjutnya. Man ant? Man an. Ana Ilyas. Ana Ilyas. Ana Ustaz. Ana Ustaz. Baik. Man ant? Ana Samir. Ana Samir. Ana Muhandis.
Ana muhandis. Baik. Sekarang saya tunjuk kosakatanya. Anda baca, kemudian terjemahkan. Mulai dari saat ini. Dokter. Dokter, baik. Dokter perempuan. Ustadz. Laki-laki. Baik. Insinyur. Mumtaz, barakallahu fikum. Itu dia. Ini semua kecuali tabibah, muzakkar, laki-laki. Baik, sekarang kalau tadi man anta, ana, fulan. Nah, man anta, siapa engkau, laki-laki. Kemudian jawabannya ana, saya, tergantung apa profesi masing-masing. Ya, wadih, jelas ya sementara? Sampai saat ini ada yang mau ditanyakan, saudara-saudari? 3, 2, 1. Baik, saya rasa cukup jelas. Karena kosakatanya sangat mudah, maka kita lanjutkan. Nah, di sini ada man ana. Kita baca sama-sama. As-Sayyidu Hasan. Silahkan. As-Sayyidu Hasan. As-Sayyidatu Lara. As-Sayyidu Lara. Marhaba. Marhaba. Biasa kita orang Indonesia bilangnya marhaban ya. Kalau saya dibilang marhaban itu dari segi pengucapan yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab sebetulnya kurang tepat. Ya, yang tepat adalah marhaba, bukan marhaban, kecuali diikuti oleh kata yang lain atau disambung dengan kalimat setelahnya. Baik, kita lanjut. Maktub. Ana Hasan. Ana Hasan. Ana Lara. Ana Lara. Ana Arabi. Ana Arabi. Arabi. Ana Arabi. Baik. Ini ya. Karena di sini ada ya dan ada tasdid, maka bi di sini harus ditekan. Arabi. Arabi. Nah, tapi jangan sampai huruf ro-nya kita panjangkan. Jadi tetap porsinya Arabi seperti itu. Silakan diulang. Arabi. Bukan justru dipanjangkan ya, saudara-saudari, tapi ditekan. Arabi. Mumtaz. Barakallahu fiikum. Selanjutnya, ana ajamiyah. Ana ajamiyah. Ana misri. Ana misri. Ana faronsiyah. Ana faransiyah. Ana talib. Ana talib. Ana talibah. Ana talibah. Baik. Nah, di sini kalau kita perhatikan, As-Sayyidu Hasan, kira-kira maknanya apa? Tuan Hasan. Tuan Hasan. Kalau As-Sayyidatu Lara? Lara. Tuan Fatimah. Tuan Lara. Nyonya Lara. Sayyid Hasan, atau bisa kita katakan Nona ya. Baik. Di sini marhaba, kira-kira maknanya apa? Selamat datang. Selamat datang. Selanjutnya, atau halo, bisa juga. Kalau dikatakan ana Arabi, maka maknanya? Ya, berkebangsaan Arab. Atau saya orang Arab, laki-laki. Itu lebih tepatnya ya. Nah, kalau saya orang Arab, saya laki-laki berkebangsaan Arab, terlalu panjang, kita singkat aja. Saya orang Arab, laki-laki.
Tapi kalau dikatakan ajamiyah, maka Saya non maknanya Arab, saya non nah, ini muannas atau mudzakkar nih ajamiyah nih? Mu'annas. Muannas berarti saya, ya kalau diterjemahkan saya wanita non Arab. Seperti itu ya. Kalau Faransia maknanya? Persia, Faransia daerah mana itu Faransa? Persia ya Ustaz. Bukan. Negara yang ada Menara Eiffel kalau tidak salah saya. Paris. Prancis. Oh, Aha, Paris. Paris, Prancis ya. Perancis itu dia. Kalau Misri, negara mana itu? Mesir. Mumtaz, barakallahu fikum. Talib, Siswa. siswa, talibah, Siswi. siswi itu dia. Baik, sebelum kita lanjut, hal min soal, ada yang mau ditanyakan? Saudara-saudari, bahasa Arab itu sebetulnya tidak repot ya. Seperti kita belajar bahasa Inggris, itu tergantung kepada sejauh mana minat kita dalam mempelajarinya, atau sejauh mana minat kita ingin menguasainya. Itu tergantung kepada itu. Bisa tidaknya kita berkomunikasi menggunakan bahasa Arab, itu tergantung kepada pribadi kita masing-masing. Ya, saudara-saudari, jelas? Jelas. Baik. Jadi kalau seandainya di pertemuan awal ini kita, Masya Allah, Alhamdulillah, ini sudah ke halaman 6, ya, maka langkah selanjutnya itu tergantung pribadi kita masing-masing. Ya. Sejauh mana kita konsisten mempraktikkan kosakata dan mengulangnya serta tidak mengenal bosan dalam mengulangnya, maka sejauh itu pula insya Allah kita bisa, pondasi yang kita bangun ini semakin kuat bertambah dengan bertambahnya seiring berjalan waktu, seiring bertambahnya umur kita. Jangan lupa kita niatkan karena bahasa Arab ini, niatkan lillahi ta'ala karena bahasa Arab ini seperti yang warid dalam hadis, dalam sebuah hadis Rasulullah, dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasul mengabarkan, cintailah bangsa Arab karena 3 hal, diantaranya karena diantaranya karena beliau sendiri orang Arab dan bahasa orang penduduk surga itu adalah bahasa Arab juga. Dan cukup sebagai kebanggaan bagi kita sebagai seorang muslim, ketika kita mempelajari bahasa Arab, kita bisa minimal tahu bahwa, sadar bahwa Al-Quran juga diturunkan dalam bahasa Arab, hadis-hadis Nabi juga waridnya dalam bahasa Arab, datanya menggunakan bahasa Arab. Nah, lebih dari itu, maksud saya yang lebih utama dari sekedar mempelajari bahasa Arab, tentu mengedepankan ilmu agama yang pokok, yang mesti kita letakkan urgensinya di tahap yang pertama atau di tingkatan yang pertama. Mengapa ilmu agama yang pokok ini mesti kita kedepankan dan utamakan? Karena Nabi sendiri, Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya itu bersabda, mengabarkan, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama yang pokok, Nabi katakan hukumnya fardu ain bagi setiap individu muslim. Berbahagialah kita yang Allah gerakkan kita, hati kita untuk belajar ilmu agama yang pokok. Belajar bahasa Arab bagus, tapi ingat, mempelajari bahasa Arab itu bukan fardu ain. Nah,
Jangan sampai kita sibuk dengan ilmu yang hukum mempelajarinya bukan fardu ain sehingga melalaikan yang fardu ain. Iya, itu dia. Nah, ketika kita sudah bisa menggunakan waktu kita untuk mempelajari ilmu yang fardu ain, syukurilah. Dan ingat, prioritas ilmu yang mesti kita kedepankan di fardu ain itu adalah ilmu akidah, ilmu tauhid. Karena tidak akan bernilai pahala sedikit pun kebaikan yang kita lakukan jika kebaikan yang seseorang lakukan jika orang tersebut tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah dapat dipastikan hidupnya itu selama dia tidak mengenal Allah, dia akan berada dalam kegelapan. Meskipun di mata manusia dia begitu baik, senyum kepada tetangga, tidak pernah berbuat salah. Namun bagi Allah, menurut Allah, orang seperti itu tak ubahnya seperti makhluk yang tidak memiliki akal, atau lebih ya ibarat hewan melata, atau ya layaknya hewan yang ada di dunia ini. Lebih baik mereka lagi dibanding orang yang tidak mentauhidkan Allah. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, itu berarti mereka tidak mengenal Allah. Sedangkan orang yang tidak mengenal Allah, ibadahnya, amalnya tidak akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berbahagialah jika kita digerakkan oleh Allah untuk rajin menghadiri ilmu agama yang pokok dengan niat tulus ikhlas ingin mendapat ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu. Baik saudara-saudari, kita lanjutkan kajian kita bahasa Arab ini. Dalam komunikasi menggunakan bahasa Arab, terlebih bagi mungkin kalau bahasa kerennya newbie ya, itu memang butuh usaha ekstra. Nah, jadi kita mesti memang harus mengulang dan mengulang. Seperti kata ini, marhaba. Silakan diikuti sama-sama. Marhaba. Marhaba. Kemudian tadi kita sudah mengatakan maktub ya? Sudah, Ustaz. Sudah. Baik, tidak ada salah, kita ulang kembali. Maktub. Yuk, silahkan diikuti. Maktub. Mumtaz. Saudara-saudari lainnya silahkan diikuti. Maktub. Maktub. Baik, itu saudara Dwi Fahrul seorang, saudara Agung, saudari Erika, saudara semua nih, Kiano, Lili, Mamah, Min dan semua. Silakan diikuti. Maktub. Maktub. Baik. Yuk kita lanjut baca. Ana Arabi. Ana Arabi. Ana Misri. Ana Misri. Ana Talib. Ana Talib. Ini Misri kan laki-laki. Kalau kita rubah ke perempuan jadinya bagaimana? Ana Misriyah. Aha, mumtaz. Barakallahu fikum. Kalau Arabi itu laki-laki juga. Kalau kita rubah ke muannas, Ana Arabiyah. aha. Sebaliknya sekarang. Jadi tinggal ditambah tak marbutoh ya. Arabi jadinya Arabiyah. Misri jadinya Misriyah. Talib jadinya Talibah. Matiha semua ketika membacanya. Sebaliknya ketika kita mau merubah kata muannas ke mudzakkar, maka kita tinggal menghilangkan apa namanya ini huruf terakhir? Tak marbutoh. Aha, tak marbutoh. Maka kalau kita mau mengatakan saya non Arab laki-laki, bagaimana jadinya? Ana Ajamiyah. Ana Ajami. aha, seperti itu. Ajami ditekan ya. Silakan diulangi sama-sama. Ana ajami. Ana Ajami. Mumtaz, barakallahu fikum. Selanjutnya, Faransiah kan muannas. Kalau kita ubah ke mudzakkar, Ana Faransi. mumtaz, barakallahu fikum, seperti itu.
Simpel ya. Kalau muannas tinggal ditambah tak marbutoh, tapi kalau muzakkar justru dihilangkan. Wadih, jelas? Wadih. Ustaz. Jadi kalau kita mau bilang jelas, kita katakan waw alif, dod, kemudian ha. Wadih. Wadih. Jelas ya? Wadih. 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 Ini saya tanya. Wadih. Oke, saya tanya sekarang. Wadih? Wadih. Nah, kalau jawabannya berarti wadih. Itu kalau jelas. Kalau nggak jelas, kita bisa katakan laisa wadiha. Laisa wadiha. Itu dia. Maknanya laisa wadiha tidak jelas. Baik, as'alukum. Sekarang saya tanya kalian. Wadih? Wadih. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, ini sekarang kita sudah jumpa dengan sundukul mufradat. Apa? Sundukul mufradat. Apa itu sundukul mufradat? Ini namanya mufradat nih, satu kata ini semua. Namanya mufradat. Apa mufradat? Dalam bahasa Indonesia, kira-kira? Kalimat. Kosakata, bukan kalimat. Bukan kalimat, tapi kosakata. Kalau kalimat itu seperti ini. Ana Arabi itu kalimat. Ana Hasan itu kalimat. Tapi kalau satu-satu begini, ini namanya mufradat. Kosakata ya. Baik. Sunduk. Ini namanya sunduk. Apa kira-kira artinya? Saudara-saudari? Aha, mumtaz. Barakallahu fikum. Kota ya. Sunduk itu artinya kota. Jadi hadza sundukul mufradat ya. Wadih? Wadih. Wadih. Baik. Nah, al-an naqra'u ma'a. Kita baca juga sama-sama. Maktub. Maktub. Sundukul mufradat. Sundukul mufradat. Ana. Marhaba. Marhaba. Arabi. Arabi. Ajami. Ajami. Faransa. Sundukul Faransa. Marhaba. Amerika. Amerika. Rusia. Rusia. Turkiya. Turkiya. Indonesia. Indonesia. Britania. Britania. Malaysia. Malaysia. Kanada. Kanada. Al-Yaban. Al-Yaban. Almania. Almania. Australia. Australia. As-Sin. Asin. Suria. Suria. Aljazair. Aljazair. Al-Urdun. Al-Urdun. As-Saudiyah. As-Saudiyah. Al-Iraq. Al-Iraq. Al-Maghrib. Al-Maghrib. Talib. Talib. Mudir. Mudir. Muallim. Muallim. Tabib. Tabib. Bai'. Iya. Ustaz.
Ustad. Baik. Nah, oke. Ini setelah kita baca satu persatu kata-kata yang ada di sini, sebetulnya saya ingin semua kita aktif ya. Tapi berhubung yang aktif hanya beberapa, mungkin yang lain lebih memilih untuk menjadi pendengar setia, boleh juga. Tapi yang disayangkan kalau seandainya sebagian kita malu untuk ikut mengucapkan, sedangkan kita sendiri pengucapannya masih kurang tepat, itu malah membuat kita tetap dalam kemampuan yang lama, tidak ada improvisasi di situ. Namun kalau seandainya sudah makharijul huruf kita sudah pas dan kita lebih memilih mendengar, tidak masalah juga sebetulnya. Nah, baik. Di sini setelah kita baca sama-sama, kita lanjutkan dengan mengetahui makna kosakata masing-masing yang tertulis di sini. Kalau Arabi tadi sudah ya. Apa tadi Arabi? Maknanya? Orang Arab. Anak bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Ajami yang bukan orang Arab atau non-Arab. Salah berarti Ustaz. Terbalik ya. Kalau Arabi berarti? Orang Arab. Saya orang Arab. Itu dia, barakallahu fikum. Marhaba tadi maknanya apa, saudara-saudari? Selamat datang. Selamat datang. Faronsa. Tadi ada Faronsiah nih di atas nih. Kalau Faronsa berarti nama? Orang. Nama? Oh, nama tempat, nama negara. Nama negara itu Faronsa, betul sekali. Nah, tapi kalau Faronsi begitu dirubah ditambah ya, ya. Jadi ada ya tasdid macam seperti ini ya, Arabi atau Misri. Maka itu menunjukkan kepada apa bahasanya ya? Kebangsaan. Jadi kalau seandainya dibilang ana Misr, itu maknanya saya adalah negara Mesir. Tapi kalau dibilang ana Misri, maka saya berkebangsaan. Saya orang Mesir. Bisa difahami ya saudara-saudari? Bisa. Wadih. Barakallahu fikum mumtaz. Baik. Kita lanjutkan. Amerika. Ma ma'naha? Amerika. Amerika, benua ya. Atau negara bisa juga. Rusia. Namanya. Negara juga. Turkiya. Turki. Negara. Negara juga. Indonesia juga jelas. Kemudian Baritonia. Baritonia ini daerah mana coba? Yo. Inggris. Inggris, British ya. Kemudian Malaysia, tetangga kita. Kanada, kita sudah tahu masing-masing. Negara mana nih Kanada? Belahan Amerika kalau tidak salah saya. Al-Yaban. Nih Yaban. Negara mana nih Yaban? Jepang. Yang menjajah kita sekian puluh tahun atau berapa tahun itu. Almania. Ini Almania ini jauh kalau kita bahasa Latinnya. Jerman. Jadi Jerman itu kalau dalam bahasa Arab dibilangnya Almania. Australia. Ya betul sekali, barakallahu fikum. As-Sin. Cina ya. Sin pakai sod. Baik. Suria, saya kira sudah jelas ya. Negara Suriah itu. Aljazair. Itu juga. Ya, negara Jazair. Al-Urdun. Urdun. Negara mana nih Urdun nih? Jordan. Orang kita bilang Yordania ya. Urdun dalam bahasa kita.
Yordania. Jordan. As-Saudiyah. Saudi. Arab Saudi. Al-Iraq. Irak. 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 Al-Maghrib. Maroko. Mumtaz. Barakallahu fikum. Maroko ya. Kemudian Thalib. Tadi sudah di atas. Apa Thalib? Siswa. Mudir. Di atasnya Thalib ada muallim. Siapa itu muallim? Ustaz. Guru laki-laki ya. Mana tadi Ustaz? Ini dia nih, ada di bawah nih. Ini apa bahasanya? Sinonim. Ustaz dengan muallim. Nah, di atasnya muallim yang memantau para kinerja muallim itu ada namanya mudir. Apa kira-kira mudir? Saudara-saudari, kira-kira arti mudir apa? Yang mengepalai ini. Kepala sekolah. Para muallim, para asad, para ustaz, kepala sekolah, itu mudir namanya. Kemudian tabib sudah tadi ya. Apa arti tabib tadi saudara-saudari? Dokter. Betul sekali, dia dokter laki-laki. Bai'. Nah, ini bai' ini orang Indonesia kenalnya ini apa namanya mirip dengan kata sebetulnya bai' ini sinonim sama kata tajir. Yang orang Indonesia pahamnya orang tajir itu dalam anggapan orang Indonesia sebagian itu orang kaya, padahal belum tentu ya. Tajir itu sebetulnya artinya adalah pedagang. Bukan orang kaya, karena nggak mesti kaya orang yang berdagang. Nah, jadi bai' itu sama dengan tajir, pedagang. Itu. Cuman kalau dalam pengertian orang Indonesia, tajir melintir dibilang. Kayaknya kaya kali, kayak sangat kaya. Baik. Ilahuna almin soal sampai sini mungkin baik. Ya, ini saya rasa sudah cukup saudari yang tidak saya sebutkan namanya. Ya. Sampai di sini hal min soal, ada pertanyaan sementara saudara-saudari? Mafi. La soal. Ya soal. Kita makanya kosakata yang seperti itu. Kalau mafi itu laisat fasihah. Kalau dalam bahasa Arab tidak baku ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan maka saya cukupkan sampai di sini. Adapun selanjutnya tergantung Anda masing-masing, tergantung Bapak Ibu, Abang Ade, encang-encing, kakak-kakak semua dalam langkah selanjutnya. Ya. Wadih? Wadih. Alhamdulillah. Baik. Ya, insya Allah minggu depan ada ulang-ulang sedikit apa yang sudah kita pelajari. Oleh karena itu, stay tune on KBP ya. Kita ikuti terus kajian, karena ini bahasa Arab ya, kita ikut yang bahasa Arab. Dan jangan sia-siakan waktu Anda, saudara-saudariku, untuk memanfaatkan waktu nikmat yang nikmat yang termasuk besar, yang banyak orang itu lalai dengannya. Kata Nabi, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat agung yang banyak manusia terlalaikan dengan keduanya, nikmat sehat dan waktu luang. Kita kalau ada waktu luang maka gunakan untuk hal yang positif, baik itu demi maslahat duniawi kita atau maslahat terlebih untuk maslahat
ukhrawi kita, akhirat kita masing-masing. Itu saudara-saudari. Jadi pekan depan, selama menunggu pekan depan ini, insya Allah masing-masing dari kita akan mengulang tanpa bosan dan tanpa mengenal lelah, meskipun bibir sampai berbuih, kosakata yang sudah kita pelajari bersama di jam ini atau hari ini tadi. Dan manfaatkan sekali lagi waktu kita untuk ikut bukan hanya yang kajian bahasa Arab, tapi terlebih kajian tentang akidah, fikih, ataupun akhlak. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Karena sudah tidak ada pertanyaan. Maaf, satu lagi boleh, Ustaz? Ya, silakan. Ustaz, untuk materinya bisa kita dapatkan di mana, Ustaz, materi ini? Ustaz? Di grup KBP ini. Oh, soalnya Ana baru dapat. Oh, baik. Ya, nanti adminnya akan memberikan biasa di grup ditaruh ininya PDF-nya ya. Iya. Nah, seperti itu. Kalau grupnya dengan siapa ya, Ustaz? Mungkin saudara chat admin aja. Silakan admin. Itu iya. Baik. Ala rahmi wasa, amin wa iyyakum. Itu dia. Ya, saudara-saudari, itu saya rasa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menjadi penyebab kita ditulis amal baik, sehingga bisa menjadi salah satu penyebab kita mendapat husnul khotimah dan diwafatkan dalam husnul khotimah. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya waalaikumsalam ya. Silakan diulangi. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik.